siapa Bu? Bu Rita. Bu Rita. Bu Rita. Bu Rita ini sudah menentukan calon gubernur Jawa Timur. Jawa Timur ada 3 serikandi. Iya, iya. Apakah sudah menentukan pilihan? Sudah. Sudah menentukan Sudah, pilihan. sudah. Oh belum Kak, masih bingung. Sudah. Kalau dari pilihan Ibu ini, Ibu kalau memilih calon pimpinan kepala daerah di Jawa Timur, Ibu milihnya dari visi misi, program kerja, atau dari banner-banner mungkin? Bukan visi Apa misi yang dilihat? program kerjanya, juga orangnya merakyat gitu. Tahu orang kecil gitu loh. Untuk yang dilihat dari sisi bobot bibit dan sebagainya itu dari visi misi pertama ya, dan juga latar belakang hasil pekerjaannya selama dia menjabat di pemerintahan, entah itu pemerintahan kota, gubernur, pemerintahan pusat dan sebagainya, dilihat dari segi situnya dulu, sehingga untuk menunjukkan kinerja itu kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita. Yang pertama program kerjanya juga Kak. Dan ini kayak sinerginya biar program-programnya itu. Iya, yang penting tahu rakyat lah, kebutuhan rakyat apa. Berarti program kerja yang pilihan yang sudah Ibu tetapkan, program kerjanya Ibu udah tahu? Sudah. Oh, udah tahu. Sudah dari TV kan debatnya. Lihat berarti Ibu debat-debatnya. ikutin juga Iya, debat-debatnya ya, iya, benar-benar jelas. ngeliatin visi misinya Iya. program kerjanya gitu ya Bu. Nah Bu, program kebijakan apa sih Bu yang Ibu harapkan berdampak buat Ibu dari calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur? Membuat Jawa Timur ini lebih maju, rakyatnya lebih maju, terus pokoknya sana pasar ini mengutamakan rakyat kecil lah. Jadi kriteria yang bagus yaitu bisa membersihkan hal-hal yang negatif di wilayah Jawa Timur, entah itu kemiskinan, pengangguran, kesengsaraan dan sebagainya, entah itu kemarau panjang atau hasil panen yang tidak maksimal, itu bisa dinetralisir atau dimaksimalkan bagaimana caranya dengan akal pemerintah yang akan menjabat berikutnya. Selama ini Mas Daif merasa suara-suara rakyat kecil atau masyarakat itu didengarkan nggak sih dalam pengambilan keputusan di pemerintahan? Kalau suara-suara masyarakat ini hasil efeknya dari kita rakyat kecil ini selama beberapa tahun ini nggak ada efeknya bagi kita. Saya merasakan walau dari zaman dulu sekolah, kuliah sampai kerja sekarang nggak ada dampaknya bagi kita untuk di wilayah kota besar di Surabaya. Nggak tahu untuk di wilayah-wilayah terpencil lainnya, mungkin di wilayah selatan, wilayah barat, utara, mungkin ada efek lebih dari mereka yang bisa mengangkat masyarakat terpencil dari kemiskinan menjadi seenggaknya berkecukupan. Tapi untuk bagi pribadi saya sendiri, aspirasi kita ke pemerintahan pusat di wilayah gubernur sepertinya nggak terlalu terdengar. Itu sih. Seberapa penting sih Mas sebenarnya suara-suara kita didengar oleh mereka? Kalau suara-suara kita sangat penting itu karena rakyat kecil ini kritikus walaupun kita kecil tapi banyak. Kalau semakin banyak yang mengkritik, suara itu akan didengar. Maka minta tolong ke rekan-rekan semua masyarakat di Jawa Timur yang merasa rakyat kecil seperti kita, jadikan satu suara, satu komando untuk suara kita ini bisa diaspirasi, bisa didengar oleh pemerintahan wilayah Jawa Timur. Entah itu mungkin menekan kemiskinan, menekan pengangguran, mempermudah mendapatkan penghasilan. Cuman itu yang kita harapkan kan. Sekelas anak muda seperti saya ini, teman-teman seumuran saya banyak yang pengangguran itu cari kerja itu susah. Usaha sampingan banyak, tapi gak setiap hari ada kan. Itu yang harapan dari teman-teman seperti itu. Kalau dari kinerjanya ya aku harap sih bener nepatin janjinya sih Kak. Ya sebagai rakyat kecil ini harapan terbesar ya perbaikan ekonomi Mbak pasti. Kenapa tuh Pak perbaikan ekonominya di Jawa Timur kurang lebihnya seperti apa? Kalau untuk global sih saya kurang tahu Mbak, terutama untuk ya pekerja-pekerja macam kita lah, pekerja-pekerja kecil macam kita ini belum memenuhi standar lah gitu. Cara ideal menurut Mas Daif untuk pemerintah merangkul teman-teman mendengarkan aspirasi masyarakat ini, cara idealnya mereka mendengarkan kalian itu seperti apa? Cara ideal paling gampang, kalau dari dulu kan yang sering kita dengar itu aspirasi dari orang tua kan, yang usia sudah menginjak 40 ke atas,
kalau dari pendapat saya, kumpulkan generasi-generasi muda. Karena sekarang 2024 kita akan menuju 2045. Itu butuh generasi muda. Jadi anak-anak muda-muda, entah itu mahasiswa, karang taruna, semuanya dikumpulkan semua, didengar apa yang ingin kita apa yang ingin sampaikan masyarakat anak-anak muda. Ada perubahan untuk bangsa ke depan bagaimana? Ingin mereka itu apa, entah itu akreditasi, sertifikasi, pelatihan itu kan untuk anak muda untuk menjenjang lebih tua kan, jenjang karir untuk masa depan. Itu sih dari anak-anak muda. Jadi aspirasi kita sebagai anak muda mohon juga didengarkan, jangan yang tua-tua aja.